Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan COVID-19 ini kita selalu dalam keadaan sehat walafiat yang tentunya dan juga selalu melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan semoga COVID-19 ini cepatlah berlalu agar kita dapat mengerjakan aktivitas kita seperti biasanya. Kembali lagi dengan saya Tri Fitriani dengan NIM 1930202133 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen kami yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai klasifikasi karakteristik serta pemilihan metode pembelajaran. Baiklah, pada poin pertama kita akan membahas mengenai klasifikasi metode pembelajaran menurut fungsinya. Dalam klasifikasi metode pembelajaran menurut fungsinya, terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung, yang mana strategi ini guru merupakan pemegang kendali sepenuhnya dalam proses belajar mengajar atau biasanya disebut dengan teaching center. Jadi, jika saat sedang berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, baik di dalam kelas ataupun di luar kelas, maka yang mengatur ataupun yang menghandle para peserta didik ialah seorang guru atau seorang pendidik. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran secara tidak langsung, yang mana strategi ini yang berpusat pada peserta didik, yang sering disebut dengan sebagai pemecahan masalah atau pengambilan keputusan atau penemuan jalan keluar masalah dengan cara yang induktif ataupun inquiry. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran interaktif, yang mana strategi ini merujuk pada bentuk diskusi dan saling bertukar ide antar pembelajar ataupun interaksi antara pendidik dengan pendidik ataupun dengan peserta didik dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu strategi belajar melalui pengalaman. Strategi ini berorientasi pada kegiatan yang induktif, yang mana terpusat pada peserta didik dan berbasis aktivitas seperti bermain peran, observasi atau survei, serta simulasi. Sehingga dengan berbagai aktivitas tersebut dapat menambah pengalaman peserta didik maupun pendidik dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu strategi belajar mandiri, yang mana dengan belajar mandiri akan menuntut para peserta didik untuk bertanggung jawab dan merencanakan serta menentukan kecepatan belajarnya. Pada poin kedua yaitu kita akan membahas mengenai pemilihan metode pembelajaran. Pemilihan metode pembelajaran yang harus diperhatikan seorang pendidik dalam menggunakan suatu metode pembelajaran dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan diadakannya suatu pembelajaran agar dapat memperoleh hal yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran tersebut, yakni menciptakan pembelajaran yang efektif dan kondusif, sehingga peserta didik pun dapat belajar dengan sesuai yang diinginkannya. Selanjutnya yaitu peserta didik. Dalam peserta didik ini pasti memiliki karakteristik yang berbeda atau berlainan, sehingga setiap metode pembelajaran pun akan berbeda dengan kesukaan pada peserta didik masing-masing. Jadi, inilah hal yang menjadi penentu agar seorang pendidik dapat memilih metode mana yang tepat untuk digunakan agar semua peserta didik dapat menerima materi dengan baik. Selanjutnya yaitu guru. Guru merupakan seorang guru atau pendidik yang harus mengetahui metode mana yang pas atau yang tepat yang untuk digunakan serta disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan dalam mengajar. Selanjutnya yaitu fasilitas.
Fasilitas dalam metode pembelajaran ini dapat berupa alat peraga, proyektor, film, audio, video, gambar diam, gambar gerak, dan yang lain sebagainya. Selanjutnya yaitu situasi. Situasi dalam metode pembelajaran dapat berupa keadaan peserta didik, keadaan cuaca, keadaan guru, keadaan kelas, yang mana semua keadaan tersebut harus diperhatikan dalam pemilihan menentukan metode pembelajaran. Selanjutnya yaitu partisipasi. Metode yang dipilih harus sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan, yakni apakah peserta didik ikut dalam berpartisipasi atau tidak. Dan yang terakhir yaitu sumber belajar. Setiap pendidik pun harus terlebih dahulu mengenali materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian barulah menentukan metode pembelajaran yang tepat dalam mengajar. Baiklah, lanjut poin ketiga, yakni membahas mengenai macam-macam media pembelajaran. Penggunaan media yang tepat maka akan mendapatkan hasil yang sesuai. Berikut ini beberapa macam-macam media pembelajaran. Yang pertama yaitu media yang tidak diproyeksikan, yang mana media yang tidak diproyeksikan ini merupakan media yang ditampilkan tanpa menggunakan media lain seperti listrik ataupun proyektor. Media yang tidak dapat diproyeksikan ini dapat berupa benda nyata, model, ataupun bahan grafis. Selanjutnya yaitu media yang diproyeksikan. Media yang diproyeksikan ini merupakan suatu media yang ditampilkan dengan menggunakan bantuan media lain. Media yang diproyeksikan ini dapat berupa overhead proyektor atau OHP dan overhead transparansi atau OHT. Selanjutnya yaitu media audio. Media audio merupakan suatu media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk suara-suara binatang, suara resonansi, bunyi pada tabung, suara sirin pada efek Doppler, serta nada. Selanjutnya yaitu media video. Media video merupakan suatu media yang dirancang secara sistematis dengan berpedoman kepada kurikulum yang berlaku dalam pengembangannya yang dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip pembelajaran, sehingga program tersebut dapat memungkinkan peserta didik mencermati materi pelajaran secara lebih mudah dan menarik. Dalam media video ini dapat dikemas dalam kaset video yang disajikan dengan menggunakan peralatan VCD ataupun DVD player serta TV monitor. Selanjutnya yaitu media berbasis komputer. Media berbasis komputer ini merupakan suatu media pembelajaran yang menyajikan materi dan soal uji kompetensi yang digunakan oleh pendidik sebagai alat bantu dalam mengajar dan digunakan oleh peserta didik sebagai sumber belajar mandiri yang memerlukan komputer serta pengoperasiannya. Media berbasis komputer ini dapat berupa tutorial, praktek dan latihan, permainan, simulasi, serta penemuan dan pemecahan masalah. Yang terakhir yaitu multimedia kit. Multimedia kit ini merupakan sekumpulan materi ataupun bahan pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu jenis-jenis media yang diorganisir sekitar topik utama ataupun tunggal. Multimedia kit ini dapat berupa seperti CD-ROM, kaset, videotape, gambar diam, gambar gerak, lembar kerja, serta peta. Sekiranya itu saja materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga ilmu yang dapat saya berikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.